Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sehingga belum kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan desiminasi. Untuk itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepadanya. Semoga kita dalam menjalankan kegiatan ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tak melimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya juga kita semua. Semoga termasuk bagian dari umat beliau dan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru juga yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu yang sedang menjalankan tugas CGP-nya yang saya hormati, mudah-mudahan diberi kelancaran. Untuk selanjutnya saya akan Untuk selanjutnya saya sebagai pembawa acara di sini akan membagi-bagi waktu, dan insya Allah acaranya tidak banyak. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan keempat acara inti yaitu desiminasi yang akan dipandu oleh Ibu Leni. Untuk itu marilah acara ini kita buka bersama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, jiwanya bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengatur waktu penjajah acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka atau memberikan sambutan dalam rangka acara desiminasi yang dipersembahkan atau yang digagas oleh Ibu Leni Madriani sebagai peserta calon guru penggerak. Dan kami mengapresiasi bahwa mari kita bersama-sama untuk membantu, merojong, memberi motivasi kepada rekan kita yang sedang melaksanakan CGP, di mana bahwa suatu saat kitalah yang akan seperti ini. Untuk itu kami harap atau himbau kepada rekan-rekan semuanya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Bu Leni Madriani, mari kita dukung, mari kita bantu dalam dukungan
sebagaimana aktivitas politik, di mana itulah harapan kami dalam rangka dukungan imaterial atau sebagai memberikan motivasi kepada beliau. Untuk itu sekali lagi dalam sambutan ini mari kita ikuti program yang akan disampaikan dalam rangka diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Mardiani sebagai peserta calon guru penggerak, dan mudah-mudahan program ini adalah mendapat kontribusi atau ia menghasilkan, memperlihatkan kontribusi dalam rangka peningkatan mutu kualitas pendidikan khususnya di SD Sindang Asih. Sekali lagi ucapan terima kasih dan tidak akan terlalu panjang berhubung waktu terbatas. Sekian dari sambutan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi yang akan dipandu oleh Ibu Leni. Beliau sebagai peserta calon guru penggerak yang sedang melaksanakan tugas ini. Kepada Ibu Leni untuk memandu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang berada di SDN Sindang Asih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Sindang Asih, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Sindang Asih yang pada kesempatan kali ini sudah bersedia hadir dan mengikuti program yang sedang saya ikuti, yaitu diseminasi budaya positif peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di hari ini, di kegiatan ini, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bersedia berkenan hadir dalam acara ini. Selanjutnya di sini saya akan mendiseminasikan beberapa pengalaman atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak. Salah satunya yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini dianggap bahwa merupakan paradigma baru, pemahaman baru yang mampu mencetak karakter-karakter baru di sekolah. Nah, sebelum memasuki sesi selanjutnya, ini ada kesepakatan bersama. Dalam kegiatan ini kita memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Selanjutnya, buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar, karena di sini saya juga bukan berarti saya sudah bisa, tetapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama tentang budaya positif yang akan kita implementasikan di sekolah. Yang ketiga, mengangkat tangan apabila hendak berbicara atau berpendapat. Silahkan Bapak dan Ibu
saya harapkan bisa memberikan tanggapannya terhadap apa materi yang sedang saya sampaikan. Untuk agendanya, ini ada beberapa agenda. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, untuk pengantarnya kita akan bermain atau mengikuti kegiatan cobalah buka. Tentunya Bapak dan Ibu guru mempunyai tangan. Bapak Ibu guru diposisikan sebagai A. Nah, tugasnya yaitu mengepalkan salah satu tangan. Silakan dikepalkan. Kedua, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Anda perlu Nah, seharusnya ini berpasangan ya, ada yang B-nya nih, ada tugas rekan yang B. Rekan yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Pak Ucun membuka, Abi membuka. Nah, gitu. Coba ya. Guru A tetap menjaga kepalan tangan tersebut supaya tidak terbuka. Guru yang B berusaha supaya kepalan tangan tersebut bisa terbuka. Coba ya. Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan masing-masing B memiliki waktu 30 detik. Jambuk aja. Yang ada bujukan jatuh. Teman Anda membujuk mulai Pak yang berarti mengintimidasi itu kekerasan. Boleh dengan membukanya itu dengan cara apa itu? Mencari solusi yang lain. Merayu kan itu Bebas, yang penting usaha untuk membuka tangan. Bisa Sudah dicoba Bapak Ibu? Apakah terbuka atau tidak? Tidak. Nah, selanjutnya dari kegiatan tersebut ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda, berarti guru A ya, atau B, guru yang berusaha membuka kepalan tangan Anda? Apakah bisa membukanya? Tidak. Mengapa? Alasannya kenapa tidak terbuka? Nah, itu ya satu. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Saha memegang kendali nanti saha? Orang yang mengepalkan tangan tersebut. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita tergantung pada kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Nah, mari kita refleksikan ya Bapak Ibu, bahwa yang memegang kendali kepalan tangan kita itu kita sendiri. Ini artinya kita mempunyai motivasi sendiri. Ketika kita mempunyai motivasi sendiri, apapun yang dikerjakan oleh orang lain untuk menghalangi motivasi kita, tentunya itu tidak akan berpengaruh karena motivasi kita kuat. Tetapi apabila motivasi kita lemah, tentunya itu akan mudah terbuka.
Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Nah, tadi teori kontrolnya diibaratkan kepala tangan tadi. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwa guru itu adalah yang mengontrol murid. Harus kuat seperti tadi kepala tangan tadi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mah nanti dibahas di slide berikutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Nah, ini juga nanti dibahas. William Glasser dalam teori kontrol, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ketika kita punya niat untuk mengubah atau mendisiplinkan murid, tetapi ketika si muridnya tidak mempunyai keinginan untuk disiplin, itu akan susah Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kita bisa masuk untuk mengontrol murid ketika murid mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, lebih jelasnya bahwa perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan itu sebagai berikut. Bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Contohnya, stimulus respon itu semua orang melihat yang sama, tetapi menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sudut pandangnya berbeda gitu. Kalau stimulus respon mah lebih cenderung ke orang lain bisa mengontrol saya. Jadi lebih banyak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri, lebih beda pandangan, beda sudut pandang. Tetapi intinya sama-sama saja ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan pemantiknya, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin, Bapak boleh. Pak, biar lagi. Menurut saya, disiplin itu mengikuti semua aturan yang ada di suatu lembaga atau di rumah, di mana saja. Ketika aturan itu diterapkan, dia mengikutinya atau menaatinya. Jadi disiplin itu taat terhadap semua aturan yang baik. Iya, bagus sekali. Disiplin itu adalah taat aturan ya Pak. Mari kita bahas satu persatu. Nah, paradigma baru yang sedang dijalankan oleh pemerintah bahwa kita akan mengimplementasikan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nah, sekarang dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, upami orang disiplin, ketika kita disiplin akan mendapatkan hadiah misalkan atau penghargaan. Tetapi ketika kita tidak disiplin, kita akan mendapatkan hukuman. Seperti itu ya yang sedang terjadi. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan,
di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, ini yang jelasnya. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencari kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin pada diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Nah, disiplin kuat itu harus keluar dari diri sendiri, kemudian ditunjang oleh motivasi dari orang lain. Nah, merdeka menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Misal ketika anak masuk sekolah dengan tepat waktu, itu dikatakan disiplin. Tetapi kita ketika anak telat atau tidak masuk, kita memberi hukuman. Padahal efek dari hukuman itu serius, sehingga siswa merasa bahwa ketika dirinya tidak masuk itu karena takut dihukum. Begitupun ketika dia masuk itu karena dia ingin penghargaan gitu. Jadi bukan keluar dari diri sendiri, tetapi yang diinginkan oleh pendidikan kita itu bahwa siswa itu menyadari bahwa sekolah atau menuntut ilmu itu adalah kewajiban, bukan semata-mata karena menghindari hukuman atau mengejar hadiah. Keseluruhannya mah sama ya Bapak. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal ini sudah tertanam sejak lama, baik itu di sekolah kita atau di sekolah-sekolah lainnya. Tetapi kali ini kurikulum Merdeka lebih menguatkan lagi, lebih menekankan lagi bahwa harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, ini bentuk-bentuk nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya, nomor 1, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman. Contohnya di situ ada cinta Tuhan dan segenap cintanya. Mencintai Tuhan, misalkan dengan bersikap toleransi antar agama. Hidup seumur hidup ini bisa nanti dipelajari lebih dalam. Kok ya? Dikeluarkan tangan keluarkan. Kedua Bisa. baik. Kali ini Mbak. Selanjutnya
yaitu motivasi. Nah, ini tadi sudah dibahas selintas, yaitu teori motivasi. Motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi internal, yaitu yang berasal dari diri. Kemudian ada motivasi eksternal yang berasal dari luar. Contohnya di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan apa? Misalkan melakukan masuk sekolah, misalkan ya, masuk sekolah tepat waktu. Ketika anak mempunyai motivasi internal, ia menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka. Jadi motivasi internal ini menyadarkan siswa bahwa masuk sekolah dengan tepat waktu itu adalah nilai-nilai yang kita miliki, yang dimiliki diri sendiri sebagai wujud menghargai diri sendiri. Ketika anak cenderung lebih tidak disiplin, tentunya penilaian guru juga terhadap anak tersebut kan berbeda dengan anak yang disiplin. Motivasi eksternalnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu mah sudah dipahami ya. Nah, selanjutnya ada juga apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana katanya. Ketika ada yang melanggar, langsung kita diberi hukuman, tidak direncanakan sebelumnya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman cenderung lebih kita yang memberikan ya Bapak Ibu, bukan kesepakatan dengan murid. Pihak guru dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, untuk penghargaan juga katanya ini adalah hukuman. Bapak Ibu termasuk hukuman. Karena anak itu jadi tergantung, tidak menyadari itu. Bukan saja sanksi, iya. Penghargaan juga hukuman. Nah, penghargaan juga termasuk hukuman. Kata pendekatan Glasser ini. Mohon saya menambahkan, Siap. karena hukuman itu dalam kata hakim, dalam bahasa Arab itu artinya adil. Jadi maksudnya keadilan. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nah, tujuan dari disiplin positif, apa sebenarnya tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mempunyai motivasi sendiri bahwa ke sekolah itu adalah kebutuhan kita, bukan merasa dihukum atau diberi penghargaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu silakan diisi ini ya. Ada yang bersifat hukuman, ada yang bersifat konsekuensi. Kalau konsekuensi itu segala perbuatan pasti akan mendapatkan konsekuensinya, imbalan atau apa. Kalau hukuman itu bersifat lebih kepada konsekuensi dari pelanggaran yang sudah ditentukan. Coba satu, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang pertama hukuman, sepakat? Sepakat. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, hukuman. Coba kita buka. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk harusnya ini mau hukuman ya? Harusnya ini hukuman bukan konsekuensi. Nah, itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu lebih ke tanggung jawab. Jadi menuntut anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tetapi kalau hukuman itu lebih ke fisik atau harusnya ini hukuman bukan konsekuensi. Nah, itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu lebih ke tanggung jawab. Jadi menuntut anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tetapi kalau hukuman itu lebih ke fisik atau psikis dampaknya. Yang dijatuhkan oleh hakim. Selanjutnya, apa itu konsekuensi? Saya rasa ini Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Tidak perlu dijabarkan itu konsekuensi itu seperti apa. Tadi buktinya tadi sudah bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Tidak harus dihukum kata teori ini, tetapi harus direstitusi. Lamun saur polisi mana rehabilitasi, Pak itu Pak. Sami, Pak itu eta maksudna teh. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Tapi maksudnya dibuka itu pikirannya bahwa yang sudah dilakukan itu adalah salah. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut? Ketika ada anak yang terlambat ke sekolah, tidak langsung kita beri hukuman, tetapi kita menanyakan apa alasannya anak tersebut datang ke sekolah terlambat. Jangan-jangan anak tersebut membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dari kejadian. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berapa menit? Salah. Ayo mah, biasa dah. Yang kedua, keyakinan kelas. Nah, untuk memulai budaya positif ini, kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa. Siswa siapnya di kelas itu mau apa? Misalkan pembelajarannya harus menyenangkan Bu, atau misalkan kalau di ini mah kontrak belajar ya, kesepakatan kelas bahwa di kelas itu harus gini, tidak boleh gitu, tetapi dituangkan pada kalimat yang positif. Contohnya misalkan biasanya aturan itu tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi diganti dengan kata positif. Apa coba? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu beda aturan sareng keyakinan kelas.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Untuk keselamatan Cimrina Etama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Contohnya nukas yang pertama jawabannya untuk keselamatan, tetapi sebagian orang lebih sieun ditilang. Sieun ditilang ngake helm teh, padahal bentuk itu nama efek nama untuk menjaga keselamatan. Menjaga kepala benturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini budaya positif. Peraturan kelas itu adalah salah satu bentuk dari keyakinan, dari budaya positif. Budaya positif di lingkungan yang positif. Keyakinan dengan dijabarkan melalui keyakinan kelas, kemudian di peraturan kelas. Tentunya ini peraturan kelasnya merupakan kesepakatan kelas. Tidak ada yang misalkan aturan itu dari guru, tapi aturan itu dibuat oleh siswa untuk siswa dan Dari siswa oleh siswa untuk. dari siswa oleh siswa untuk siswa, gitu ya. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini aturan. Tetapi kita ganti dengan keyakinan kelasnya bahwa adalah tanggung jawab. Bentuk dari tanggung jawab yaitu mengembalikan buku ke tempatnya. Kebayangnya apa? Terserah disebutkan saya ya, Nak. Cara membuat keyakinan kelas, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi dimusyawarahkan dengan murid apa saja yang harus menjadi yang harus menjadikan keyakinan kelas. Mencatat semua masukan murid, menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali hasil curah pendapat, kemudian beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan kelas. Yang keenam, semua warga kelas meninjau ulang. Yang ketujuh, diletakkan disimpan di tempat yang mudah dilihat. Beberapa kelas sudah Pak kemarin dibuatkan sebuah keyakinan kelas, baru kelas 1 dan kelas 2. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini yang menjadi pedoman untuk kita berbuat itu karena ada kebutuhan dasar manusia ya. Contohnya saya kesini bekerja di sini, saya jauh-jauh itu namanya. Kanggo naon? Kanggo memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup? Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Ada salah satunya Bapak Ibu? Ayah bebas ada. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini studi kasus Bapak ya, studi kasus. Nah, ini jawaban Doni melakukan itu karena Doni merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup.
Kemudian dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua menjadi memperhatikannya. Ini kebutuhannya adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi setiap tingkah laku itu memiliki alasannya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti ini maksudnya kebutuhan kekuasaan. Yang terakhir, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maksudnya kebebasan. Nah, dari itu kita akan belajar tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya berguna Bapak Ibu untuk untuk mencari solusi apabila ada kasus-kasus di sekolah yang berhubungan dengan siswa. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti timbal balik dari siswa tersebut akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu si Bapak Ibu tes sedang menjadi posisi penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Iya, posisi nanti sebagai posisi teman, memintanya untuk bekerja sama, meminta tolong gitu, meminta tolong. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Namun iya mah lebat ngetek. Karena posisi pemantau angkanya bintang berarti saya berarti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisinya sebagai posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi penghukum. 5 posisi kontrol. Nanti bapaknya orang langsung kan ayo. Nah, segitiga restitusi. Nah, iya sama teh Bapak Ibu, upami aya kasus teh kedah nganggo hukuman sareng penghargaan sama teh aya nama, tapi digentos ku segitiga restitusi supaya si anak itu merasa bertanggung jawab, merasa dirinya salah, kemudian mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Contohnya, ketika ada anak yang telat, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Sudah bercerita alasannya seperti apa. Kita di situ berperan tadi posisi kontrol, posisi penghukum sebagai teman itu bisa diimplementasikan dalam segitiga restitusi ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk ke validasi. Kemudian setelah validasi, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan contoh seperti kemarin saya membuat tugas. Tugasnya itu bahwa si anak itu pertama bullying. Kenapa kamu melakukan bullying? Alasannya karena saya diejek duluan oleh temannya. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan pemahaman bahwa kita memang wajar melakukan pembelaan karena kita harus membela diri, tetapi meskipun itu bentuk pembelaan, tetapi tindakan tersebut adalah salah. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu masuk ke menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali, apakah tindakan tersebut salah atau benar menurutnya gitu. Misalkan kata sesuatu,
salah bu karena anu gitu. Lebih Kak paham bahwa yang dilakukannya adalah salah. Jadi menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah, kemudian mengambil pelajaran seperti itu. Kami ya seperti senome. Iya kata-kata nak kalau kata-kata di segitiga restitusi. Kami, nah, iya kalau contoh-contoh ayat. Kami disetel beli lami refleksi. Nah, alhamdulillah terus sobat karena refleksi Bapak Ibu. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu hari ini setelah mengikuti desiminasi ini? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Bapak. Baiklah, dalam refleksi hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam arti lebih pemahamannya itu dari pada diri kita sendiri masing-masing. Dalam hal itu segala sesuatu yang dicantumkan atau khas dalam desiminasi ini adalah pada akhirnya kembali ke pribadi masing-masing. Silahkan tanya diri kita sendiri masing-masing, apakah kita sudah sadarkah di mana tadi dalam disiplin itu adalah yang paling utama adalah harus timbul dari diri sendiri. Itulah diantaranya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada lagi? Saya akan mencoba, terutama saya tertarik dengan kata-kata kalimat nomor 2 itu. Jadi masalah disiplin itu ya yang lebih baik harus keluar sadar dari diri sendiri. Tapi walaupun begitu harus dimotivasi oleh guru, diberi dorongan dari motivasi luar. Bisa disimpulkan bahwa ketika akan melakukan sesuatu itu harus memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Salah satu motivasi intrinsiknya yaitu kita mempunyai kemauan. Dari kemauan itu kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian ditunjang dengan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari orang lain. Ketika kita tidak mempunyai motivasi intrinsik, kita tidak mempunyai keinginan untuk maju, kita tidak memiliki keinginan untuk berubah. Nah, sekuat apapun motivasi yang diberikan oleh orang lain tentu tidak akan terlaksana, tidak akan berbuah. Ya. Untuk itu marilah kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama menyadari kesalahan masing-masing, kemudian kita memperbaiki diri masing-masing terlebih dahulu. Nanti barulah kita bisa saling mendukung satu sama lain. Demikian penjabaran desiminasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan di sini saya bukan menggurui, mohon maaf Bapak Ibu, tetapi berbagi pengalaman, berbagi informasi, mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sekolah SDN Sintangasi ini menuju sekolah yang memiliki budaya positif. Dan tentunya ini akan berpengaruh nantinya Bapak di IKM, implementasi kurikulum merdeka. Di situ pasti akan ada yang namanya budaya positif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi kabar tadi dulu tutupnya. Alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai akhir setelah selesai berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Leni sebagai calon guru penggerak angkatan 9 nanti bisa diimplementasikan oleh kita semua untuk kemajuan sekolah kita. Dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya akhiri
dengan kata akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui destinasi ini saya mulai membuka pikiran bahwa pendekatan budaya positif mampu menggantikan hukuman dan penghargaan sehingga murid menyadari kesalahan dan tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Terima kasih. Melalui diseminasi budaya positif ini, saya menjadi paham bahwa motivasi intrinsik itu lebih penting. Melalui budaya positif, motivasi intrinsik murid menjadi kuat. Alhamdulillah Bu Leni telah mampu menjabarkan diseminasi ini dengan sangat jelas sehingga kami para guru dapat belajar untuk mengimplementasikannya di dalam kelas. Terima kasih. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, tahu nggak? Kesepakatan kelas itu kita membuat aturan di kelas dengan aturan kita sendiri.
Selanjutnya kita akan ke DP. Siapa yang mau DP?